Warga perumahan Samawa Regensi Kelurahan Umasima Sumbawa terpaksa membeli air bersih. Jelang MotoGP Mandalika Grand Prix 2024, parade pembalap di Mataram, Nusa Tenggara Barat berlangsung meriah. Apa kabar pemirsa? Ayus TV kembali hadir menjumpai Anda. Berinformasi penting dan menarik akan kami suguhkan. Bersama saya Hidayat Adiasi, Ayus NTB Selatan. Informasi pertama kami pemirsa, warga perumahan Samawa Regensi Kelurahan Umasima Sumbawa terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena mengalami krisis air bersih akibat tidak adanya layanan PDAM. Warga perumahan Samawa Regensi Kelurahan Umasima Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat semakin kesulitan mendapatkan air bersih. Pasalnya di perumahan tersebut tidak ada layanan PDAM sehingga warga hanya bisa mengandalkan air hujan dan bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketua RW 12 Kelurahan Umasima mengatakan krisis air bersih sudah dirasakan oleh warga setempat saat memasuki musim kemarau beberapa bulan yang lalu. Karena saat musim hujan, warga setempat menampung air hujan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan dikarenakan di perumahan tersebut tidak ada layanan air bersih dari PDAM Sumbawa maupun ketersediaan sumur bor. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat hanya mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Sumbawa. Sejak kapan masyarakat di sini terdampak krisis air bersih, Pak? Dari tahun kemarin. Ini biasanya ada air PDAM atau sumur bor atau apa? Tidak ada sumur bor, tidak ada PDAM di sini. Nah, untuk air bersih biasanya dimanfaatkan air dari mana, Pak? Air yang bantuan dari BPBD ini. Hanya air bantuan dari BPBD? Ya. Kalau musim hujan ya air hujan ke orang di sini. Sementara itu, salah seorang warga setempat mengaku untuk memenuhi kebutuhan air bersih terpaksa membeli air bersih seharga Rp150.000 sampai dengan Rp200.000 per tandonnya untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Sedangkan untuk air minum, warga harus membeli air per galon dengan harga Rp7.000 hingga Rp10.000 per galon. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air biasanya dibeli atau bagaimana, Bu? Ya, Pak, kalau kita ada uang kita beli. Kalau enggak, ambil di sumur di bawah sana. Itu pun kita kalau ada orang laki dan minta tolong bayar. Kadang-kadang saya beli air patungan kita di sini, beli air tangki. Warga berharap kepada pemerintah agar segera mencari solusi atas persoalan yang dialami sehingga mereka tidak lagi bergantung dengan air hujan dan bantuan air bersih dari pemerintah. Dari Sumbawa, Topa Aniswandi, iNews melaporkan. Tiba di Lombok seperti Marc Marquez, Luca Marini, Marco Bezzecchi hingga Joan Mir diserbu fans, bahkan para fans nekat menerobos petugas untuk dapat berfoto hingga tanda tangan dengan pembalap andalan mereka. Setibanya di Bandara Lombok, sejumlah pembalap MotoGP seperti Marc Marquez, Luca Marini, Marco Bezzecchi, dan Joan Mir langsung diserbu penggemar. Para penggemar begitu antusias dan langsung heboh ketika bertemu pembalap ternama MotoGP ini. Tak segan-segan para penggemar langsung nekat menerobos petugas untuk meminta foto hingga tanda tangan. Salah satu pembalap dari tim Repsol Honda, Joan Mir, mengaku senang bisa bertemu dengan para penggemar. Ia pun akan mengusahakan memberikan yang terbaik pada balapan nanti dengan target menang. Oh, apa, Pak? Your target. Target for your race. Sementara itu, para penggemar yang mendapat foto dan tanda tangan dari pembalap idola mereka mengaku bahagia dan berharap pembalap andalan mereka naik podium pada Pertamina Grand Prix of Indonesia yang digelar pada 27 hingga 29 September di sirkuit Mandalika nanti. Sempat tadi udah motoin siapa? Marquez. Ya, mudah-mudahan untuk MotoGP di Lombok ini dia
dapat podium 1. Oh, di GA sama Binder sama Miller. Miller ya. Selanjutnya pembalap langsung dibawa ke penginapan di kawasan Mandalika, Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, jelang MotoGP Mandalika Grand Prix 2024, parade pembalap di Mataram, Nusa Tenggara Barat berlangsung meriah. Ribuan warga antusias melihat langsung pembalap idola mereka. Ribuan warga memadati ruas jalan kota Mataram pada Rabu sore. Mereka antusias menyaksikan para pembalap MotoGP yang menyapa langsung dari atas mobil. Sebanyak 12 pembalap MotoGP ikut dalam parade, tak terkecuali Marc Marquez, George Martin, dan sejumlah pembalap MotoGP lainnya. Salah satu warga bahkan rela datang dari Surabaya demi dapat berjumpa idolanya, yakni Fabio Quartararo. Dari mana nih? Dari Surabaya. Dari kapan di sini? Dari baru tadi pagi nyampe. Datang ke sini bela-belain mau nonton siapa nih? Fabio. Fabio ya, penggemar berat berarti. Iya. Dengan hadirnya para pembalap diharapkan dapat menjadi pemancing bagi penonton dari luar daerah untuk datang meramaikan parade pembalap MotoGP. Mudah-mudahan skenario awal 10 tahun kita akan menjadi tuan rumah, dan mudah-mudahan antusiasme dari tempat di sini kemudian memblow up nanti se-Nusantara bahkan dunia. Sementara itu, Marc Marquez tidak terlihat mengikuti parade lantaran terlambat tiba di Pulau Lombok. Meski demikian, ia memberikan kejutan kepada penggemarnya dengan muncul di atas panggung menyapa masyarakat. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya, ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya, ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Hai, namaku Grini.
Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih sudah bersama kami pemirsa. Sejumlah pembalap MotoGP bersama Moto2 dan Moto3 hijaukan kawasan sirkuit Mandalika dengan penanaman pohon, dan langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap lingkungan di Mandalika. Sejumlah pembalap MotoGP seperti Miguel Oliveira, Johan Zarco mengikuti penanaman pohon di kawasan sirkuit Mandalika. Selain pembalap MotoGP, penanaman pohon ini juga diikuti sejumlah pembalap Moto2 dan Moto3 serta anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap keberlangsungan lingkungan di Mandalika, sehingga tidak hanya menjadi kawasan ekowisata, namun juga menciptakan kawasan yang ramah lingkungan. Selain penanaman pohon, para pembalap juga menyatakan bentuk komitmen mereka dalam menjaga lingkungan dengan menempelkan cap telapak tangan mereka pada papan yang disediakan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat industri tourism atau kawasan kek Mandalika ini tidak hanya sebagai kawasan eko pariwisata saja, tapi juga yang go green, gitu, yang ramah lingkungan gitu ya. Sementara itu jumlah pohon yang ditanam di kawasan sirkuit sekitar 10.000 pohon yang dilakukan secara berlanjutan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sirkuit Pertamina Mandalika telah siap gelar ajang MotoGP untuk ketiga kalinya, dan target penjualan tiket pun diklaim sudah mencapai 70% dari target penyelenggaraan event MotoGP 2024. MotoGP Mandalika Indonesia Seri di Pertamina Mandalika Street Circuit telah siap dari segala sisi untuk menggelar balapan kuda besi tercepat di dunia itu. MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2024 akan berlangsung di sirkuit Pertamina Mandalika pada 27 hingga 29 September 2024. Para pembalap yang tampil di ajang balap roda 2 itu sudah hadir di Lombok, termasuk sang pemimpin klasmen George Martin, Enea Bastianini, Marc Marquez, dan Pecco. Kepala Dinas Pariwisata NTB menjelaskan tiket VIP dan Premium Grand yang sudah habis terjual hingga Rabu 25 September, penjualan tiket baru mencapai kisaran 70%. Tribun VIP Premium reguler sudah ludes terjual. Sisanya tinggal tiket festival dan reguler grandstand pada Tribun C, D, E, F, G, dan Tribun H, serta I di depan tikungan 12 hingga 14 sirkuit Mandalika. Sementara itu, target dari penyelenggara Injone pada MotoGP Indonesia Seri itu mencapai 125.000 tiket Weekend Pass atau All Day Pass. Jadi yang sudah close ya hari kemarin itu yaitu VIP Premier sudah close ya, itu sudah terjual habis. Terus yang Deluxe juga itu sudah habis, dan yang luar biasa sekarang di G dan K itu udah close juga. Melihat tren, pihak penyelenggara berharap penjualan harian sesuai laporan Injone semoga bisa tembus target penonton MotoGP melebihi MotoGP tahun 2023. Selain menyaksikan balapan dan acara musik, penonton MotoGP Mandalika bisa pula melihat Lombok Sumbawa Nusantara Fair yang merupakan ajang promosi pariwisata 38 provinsi di Indonesia.
Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. LKPP 4M Mataram melaksanakan uji kompetensi level 3 bagi 68 peserta didik PKK tipe Platinum sebelum terjun ke dunia kerja. Sebagai salah satu lembaga pelatihan kerja di Kota Mataram, P4M melakukan uji kompetensi level 3 bagi 68 peserta didik PKK tipe Platinum P4M Mataram, baik secara teori maupun praktek di dua lokasi yang berbeda. Direktur P4M Mataram I Gusti Ari Darsini menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan itu untuk memastikan kesiapan para peserta didik sebelum terjun langsung ke dunia kerja. Sebab setelah uji kompetensi level 3, peserta didik akan melakukan kerja magang. Kegiatan hari ini adalah uji kompetensi untuk peserta PKK Platinum, perhotelan dan kapal pesiar. Jadi hari ini kita diuji langsung oleh LSK Perhotelan. Dengan uji kompetensi ini, peserta didik terjamin menjadi pekerja yang kompeten, di mana sertifikat kompetensi yang didapat nantinya dapat digunakan di dalam dan di luar negeri. Selain itu, pihak Dinas Pendidikan Kota Mataram juga memberikan support penuh terhadap kegiatan P4M yang dinilai dapat membantu mengurangi angka pengangguran di NTB. Lembaga sertifikasi kompetensi itu adalah lembaga independen yang di-SK-kan oleh dan dikukuhkan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi untuk melakukan sertifikasi di semua satuan pendidikan. Seperti apa untuk kegiatan hari ini luar biasa. Kami support kepada P4M, salut, apresiasi yang luar biasa kepada P4M. Uji kompetensi ini diuji langsung oleh pihak LSK Pusat dengan 4 bidang kompetensi, yakni front office, housekeeping, F&B Service, dan F&B Product. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya, ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan, Ya, walaupun agak juga kita tidak masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Mani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bawaslu ancam tindak tegas ASN dan Kades yang terlibat kampanye dan paslon yang terbukti mengajak ASN akan didiskualifikasi. Memasuki masa kampanye calon bupati dan wakil bupati, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengingatkan aparatur sipil negara dan seluruh kepala desa tidak terlibat berpolitik praktis. Bawaslu mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa usulan pemecatan terhadap ASN dan kepala desa yang terbukti terlibat politik. Tidak hanya itu, peringatan tegas Bawaslu juga disampaikan kepada pasangan calon untuk tidak melibatkan ASN mengikuti kampanye jika terbukti paslon tersebut akan didiskualifikasi. Meski setiap kepala desa berhak menyalurkan suaranya, namun sebagai penyelenggara pemerintahan, Kades diingatkan agar menjaga netralitasnya jelang pilkada dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas yang mengarah ke politik. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Bawaslu, teman-teman di Satpol PP, supaya kita juga tidak salah melangkah dari dalam menertibkan itu semua. Satpol PP kewenangannya di area yang mana, di hal yang mana, Bawaslu kewenangannya di hal yang mana. Kita samakan persepsi kita. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menghimbau agar ASN dan kepala desa lebih profesional dan tidak terlibat politik praktis selama tahapan pilkada. Kami akan menilai terlebih dahulu baliho atau APK itu yang menyalahi, baru kemudian nanti akan di-backup oleh teman-teman Satpol PP untuk bersama-sama menurunkan. Kira-kira ini kerjasama yang baik lah. Kami apresiasi betul apa yang disampaikan oleh Pak Bupati beserta dengan Kepala UPD yang datang pada hari ini, yaitu dengan niat baik untuk sukseskan pilkada. Menurut laporan Bawaslu Lombok Barat, sebanyak 3 kepala desa dan 4 ASN telah diberikan surat himbauan selama tahapan pilkada karena diduga memihak dan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keterpihakan terhadap salah satu calon. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat yang maju pada Pilgub 2024 berstatus ASN telah mengajukan pengunduran diri mereka ke KPU NTB sebelum pleno penetapan pasangan calon. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat yang berstatus ASN dan incumbent pada Pilgub 2024, yakni pasangan Lalu Iqbal, Indah Damayanti. Pada pengundian dan penetapan nomor urut yang dilakukan KPU NTB, Iqbal Dinda mendapatkan nomor urut 3, Zul Uhel nomor urut 2, sedangkan Rohmi Firin nomor urut 1. Ketua KPU NTB menjelaskan lalu Muhammad Iqbal yang berstatus ASN sudah mengajukan surat pengunduran diri sebelum pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB.
Sedangkan wakilnya Indah Damayanti Putri yang menjabat Bupati Kabupaten Bima atau incumbent harus cuti selama masa kampanye. Calon yang masih atau disebut incumbent nanti atau petahana nanti dia akan mundur di saat kampanye. Mundur cuti di saat kampanye. Jadi dia tetap dengan status sebagai bupati. Sesuai regulasi yang ada atau peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU bahwa calon kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota pada Pilkada 2024 menyebutkan calon dari ASN harus mengundurkan diri dan calon incumbent cuti terhitung sejak dimulainya masa kampanye. Pemilihan kepala daerah serentak sendiri akan dilaksanakan pada 27 November. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain balai adat Desa Karangbaju Bayan Lombok Utara memiliki tradisi tarian tradisional yang masih dilestarikan hingga saat ini, yakni tarian Gegerok Tandak, di mana filosofi tarian Gegerok Tandak ini sebagai simbol gotong royong. Tarian Gegerok Tandak merupakan salah satu tarian tradisional yang berkembang di daerah Bayan, Lombok Utara. Tarian ini dimainkan oleh sekelompok laki-laki dan hanya dipentaskan pada saat seseorang anak di hitan. Namun pada perkembangannya tarian ini digunakan untuk menyambut tamu pada acara tertentu. Tari Gegerok Tandak pada dasarnya berasal dari kata barung dan tandak. Barung artinya bareng atau bersama, sedangkan tandak artinya metandang atau menari. Tarian Gegerok Tandak ini diartikan sebagai hiburan dengan perumpamaan binatang karena sifat manusia yang selalu mengusik atau mengganggu. Menurut keterangan pelatih tari Suniarti, mengatakan Gegerok Tandak merupakan jenis tarian yang pertama kali ada di wilayah Bayan dan tarian ini dimainkan tanpa menggunakan iring-iringan permainan musik. Sebagai pengiring permainan tarian ini adalah suara-suara yang dikeluarkan oleh para penari dan tari Gegerok Tandak itu sendiri hanya digunakan hitanan. Tari Gegerok inilah yang mengiringi selama berlangsungnya acara hitanan. Pada acara yang ada di Kermoan dan ada di Seberang. Filosofi Gegerok Tandak yaitu rasa kegotong royongan, berat sama dipikul, dan ringan sama dicincing. Hal ini dibuktikan dengan barisan yang tidak boleh terputus. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.